Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, jelang pergantian tahun, pasangan suami istri kurir narkoba ditangkap di sebuah hotel di Surabaya dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu. Hasil pengembangannya, polisi menyita sabu-sabu 142 kg di Asahan, Sumatera Utara. Pasangan suami istri kurir narkoba diringkus Sat Narkoba Polrestabes Surabaya dari sebuah hotel di Surabaya. Tersangka adalah MT dan istrinya IT. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu-sabu 1 kg yang dibungkus dalam 8 kotak teh hijau. Hasil pengembangan kasus, polisi kemudian mengejar pelaku lain di Asahan, Sumatera Utara. Polisi mendapati sebuah rumah kontrakan yang menjadi penyimpanan narkoba dan saat digeledah ternyata ditemukan barang bukti sabu-sabu 142 kg dalam kemasan teh. Jadi, total polisi menyita 143 kg sabu-sabu. Polrestabes beserta jajaran Direktorat Narkoba beserta backup dari Mabes Polri, kita sudah berhasil mengungkap tindak pidana yang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Sampai hari ini jumlah tersangka yang ditangkap ada 2 orang, yaitu suami istri berinisial MT dan RT. Kini polisi masih memburu pelaku berinisial K yang diduga berperan sebagai bandar narkoba. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, maling motor di Surabaya semakin nekat. 2 pelaku masuk ke parkiran motor Indekos dan menggondol motor penghuni. Pencuri sempat terekam kamera CCTV. 2 maling menggondol motor milik penghuni Indekos di Jalan Dinoyo, Surabaya. Kedua pelaku mondar-mandir untuk mengamati situasi. Seorang pelaku masuk ke dalam parkiran dengan membuka pagar dan menggondol 1 unit motor hanya dalam hitungan detik. Menurut warga, pencurian motor di Kampung Dinoyo ini lebih dari sekali. Temannya satunya yang kehilangan itu masih tidur. Nah, temannya satunya yang mau kerja, dia ngambil sepeda dulu. Nah, kuncinya pagar itu dicantolkan aja. Nah, pas itu setengah 6 dia keluar, yang kehilangan itu mungkin aja ya sekitar setengah 6-an lebih lah. Soalnya kan ada jam 5 itu udah ada orang 2 itu ya lihat-lihat lokasi rumah sini gitu loh. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap karena wajah pencuri terlihat jelas. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim gabungan Bea Cukai bersama aparat TNI dan Polri merazia sejumlah toko kelontong dan kios penjual rokok ilegal di wilayah Kabupaten Jombang. Hasilnya saudara, petugas menyita puluhan bungkus rokok tanpa cukai sebab dianggap merugikan negara. Razia rokok ilegal ini dilakukan tim gabungan Bea Cukai wilayah Kediri, TNI dan Polri. Salah satunya di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Satu persatu toko kelontong maupun kios kecil didatangi petugas. Hasilnya petugas mendapati rokok ilegal berbagai jenis dan merek tanpa dilengkapi cukai atau pajak. Rokok tanpa cukai yang diproduksi oleh pabrik di luar maupun di Jombang itu disita petugas. Kita akan memberikan pertama adalah peringatan. Tadi kita berikan, kita data alamatnya, kita ini dan kita advice. Kalau memang ke depan kita jual lagi, ya itu resikonya. Memang kita punya harmonisasi perpajakan. Kalau secara undang-undang itu kan melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tentang cukai, yang memang sudah diperbarui dengan harmonisasi perpajakan. Ketentuannya nanti kita bisa lihat lebih lanjut di harmonisasi perpajakan. Ya kita akan beri peringatan. Kalau memang terus-menerus juga ini ya kita akan ambil tindakan lebih tegas. Razia dilakukan sebagai antisipasi menghilangkan peredaran rokok ilegal yang semakin luas. Selain merazia dan menyita rokok ilegal, pihak Bea Cukai meminta para pedagang tidak menerima dan menjual rokok ilegal. Jika nekat, para pedagang terancam sanksi sesuai undang-undang.
Selama sepekan merazia rokok ilegal di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Peterongan, petugas gabungan menyita 348 bungkus rokok berbagai jenis dan merek. Ratusan bungkus rokok itu selanjutnya akan dimusnahkan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, 6 korban kebakaran gudang tiner di kawasan Kali Anak Surabaya menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari 6 orang, 4 diantaranya harus dioperasi karena terluka bakar parah. 6 korban kebakaran hebat yang terjadi di gudang tiner di Jalan Kalianak Surabaya adalah pegawai serta suami istri pemilik gudang. Hingga Rabu siang, ke-6 korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. 4 korban diantaranya harus dioperasi karena luka bakar berat hingga 80%. Menurut Kepala IGD RSUD Dr. Sutomo, Dr. Hardian Basuki, seluruh luka bakar korban telah dicuci agar tidak infeksi. Korban luka berat selain mengalami luka bakar di bagian wajah, kaki, tangan, dan badan, juga mengalami gangguan saluran pernafasan. Pasien ini mengenai daerah wajah, badan, kaki, dan tangan. Sudah dilakukan penanganan operasi pencucian luka dan sekarang dirawat intensif di ruang ICU IGD Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Pasien selanjutnya, Nyonya J, ini berada di ruang resusitasi IGD Dr. Sutomo, sekarang sedang persiapan untuk operasi, luka bakar berat 47%, dengan trauma inhalasi atau saluran napas, mengenai wajah, badan, kaki, dan tangan. Ini nanti pasca operasi juga akan dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Sementara 2 korban lainnya hanya menjalani perawatan pencucian luka dan tidak sampai dioperasi. Setelah menjalani operasi, 4 korban luka berat akan menjalani perawatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Usai pariwara, saudara, akan ada info menarik menikmati lezatnya pancake durian di lereng Gunung Anjas-Moro, Jombang. Tetaplah bersama kami, saudara, usai jeda pariwara berikut ini.